Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, pada halaqah pertama dari halaqah kajian ilmiah ini saya akan membawakan tentang pernikahan. Jadi seri pernikahan dalam Islam. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian nikah secara bahasa. Sebagaimana disebutkan dalam bahasa Arab, nakahatil asjar, pohon-pohon itu saling menikah. Maksudnya pohon itu saling berdempetan, saling melingkar di situ. Maka disebut dengan pohon-pohon itu sedang menikah. Karena apa? Saling membelit satu dengan yang lainnya. Itu cara bahasa. Jadi pohon itu juga menikah. Ya. Maka menikah pun diartikan berkumpul, yaitu suami dan istri berkumpul jadi satu, seperti pohon tadi. Nikah secara istilah itu dibagi dua. Yang pertama maknanya akad. Jadi akad nikah berarti melakukan perjanjian untuk menikah. Ketika seorang penghulu menikahkan seorang wali, disaksikan penghulu menikahkan seorang perempuan atau anaknya, seorang wali menikahkan anaknya kepada laki-laki, berarti melakukan akad pernikahan, perjanjian pernikahan. Yang makna kedua adalah pernikahan itu artinya adalah langsung berhubungan seksual ya, antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang halal, yaitu nikah. Ini tersebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membahas Al-Quran, berarti hampir seluruh kata-kata nikah dalam Al-Quran artinya akad nikah. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kalian melakukan akad nikah dengan mantan istri bapak. Ya, kan itu tidak boleh. Itu nikah di situ maknanya akad. Ya, namanya fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Surat An-Nisa ayat 3. Nikahlah dengan perempuan-perempuan yang kalian sukai, baik itu 2, 3 maupun 4. Jadi ini nikah di sini artinya akad nikah. Nah, sekarang kita menginjak makna nikah yang kedua, yaitu nikah artinya melakukan hubungan seksual suami dan istri. Ini disebut juga dalam bahasa Indonesia adalah kawin. Jadi kawin itu dipakai untuk orang, dipakai untuk binatang juga. Kalau orang lebih terhormat menggunakan kata-kata menikah, nakah, ya, nikah, atau zuwaj. Di dalam mazhab Syafi'i untuk akad nikah itu harus menggunakan dua kata dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menggunakan kata-kata kawin, karena kawin itu sering juga dipakai untuk binatang. Kucing sedang kawin, ayam sedang kawin. Tidak dikatakan kucing lagi melakukan akad nikah, tidak ada. Dan makna nikah yang kedua berarti kawin, melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mana dalilnya? Ini hanya ada satu dalam Al-Quran. Hanya ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jika dia telah menceraikan ketiga kalinya, seorang suami menceraikan istrinya, ya, 3 kali cerai, maka fala tahillu lahu, tidak halal baginya untuk merujuk kepada istrinya. Jadi nggak boleh rujuk lagi kalau seseorang sudah mencerai istrinya 3 kali, mimba tu hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak halal seorang suami yang telah menceraikan istrinya 3 kali untuk rujuk ke istrinya sampai memenuhi syarat. Salah satu syarat itu adalah tankiha zaujan ghairah, sampai istri atau mantan istrinya itu, wanita ini, menikah dengan laki-laki lain. Menikah di sini tidak sekedar akad nikah, tetapi harus diiringi dengan hubungan. Ya, jadi syaratnya ada 5, diantaranya adalah selesai masa iddah dari suami pertama,
kemudian kedua melakukan akad nikah ya, dengan laki-laki lain, yang ketiga melakukan hubungan suami istri dengan suami yang lain, yang keempat adalah suami itu menceraikan wanita ini kemudian menunggu masa iddahnya. Dari 5 syarat, tapi syarat yang ketiga yaitu melakukan hubungan, dan ini sudah disepakati oleh para ulama ya, kecuali beberapa orang ya. Jadi akad di sini hatta tankiha zaujan ghairah, jangan dipahami sampai wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Ya, ini belum memenuhi syarat, tetapi harus diartikan sampai wanita itu melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Ini makna nikah yang kedua, yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, ini dikuatkan dengan hadis dari hadis ini, hadis riwayat Muslim, bahwasanya beliau bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Jadi ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dibolehkan bagi suami kepada istrinya ketika haid? Maka jawabannya, isna'u kulla syai', berbuatlah sesuka hati kamu terhadap istri kamu kecuali satu aja. Apa itu? An-nikah. An-nikah di sini maknanya al-jima', hubungan suami istri. Inilah makna kedua daripada an-nikah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.